Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas kelompok metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Pola Transaksi Digital Generasi Milenial di Indonesia tahun 2025 dengan dosen pengajar Ibu Sri Wahyuningsih, SEMM. Dengan keuntungan praktis dan cepat, tidak perlu repot membawa uang tunai, aman dan terstandarisasi dilindungi oleh Bank Indonesia, QRIS menjadi keuntungan tersendiri bagi penggunanya, terutama di kalangan milenial, penggiat usaha UMKM, dan juga bahkan startup. Dengan 56 juta total pengguna di tahun 2025 dengan keuntungan 262 triliun, QRIS menjadi kebanggaan tersendiri buat Indonesia dan juga sampai memperluas pengguna QRIS di negara lain. Bersama saya Lukman Prasetyo dan anggota kelompok 5 yang lain atas nama Wilson Sorip, Gunawan Wahyu Fakih, Maidena Syifa, Riki Dwi Sutanto, M. Aceng Maulana Ibrahim, Yuyun Yuningsih, dan Deanada Pertiwi akan memaparkan video presentasi pada hari ini. Latar belakang masalah. Digitalisasi mendorong transaksi non-tunai, QRIS sebagai standar nasional, milenial paling adaptif, pola transaksi digital makin intensif, minim studi empiris tahun 2025. Dari latar belakang masalah ini, perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat bertransaksi yang mendorong adopsi pembayaran non-tunai. QRIS menjadi standar pelayanan QR nasional yang mensederhanakan transaksi digital. Juga QRIS sangat berdampak pada generasi milenial yang menunjukkan insentitas tertinggi terhadap penggunaan teknologi finansial atau fintech, termasuk QRIS itu tersendiri. Rumusan masalah yang pertama adalah tingkat penggunaan QRIS, yang kedua adalah pola transaksi digital milenial, dan yang ketiga adalah pengaruh QRIS terhadap pola transaksi. Dalam rumusan ini, kita membahas bagaimana tingkat adopsi dan frekuensi penggunaan QRIS di kalangan generasi milenial, bagaimana transaksi terintegrasi milenial sebelum dan sesudah penggunaan QRIS, dan juga sejauh mana penggunaan QRIS mengaruhi perubahan pola transaksi digital generasi milenial. Tujuan penelitian yang pertama, mengukur penggunaan QRIS untuk mengetahui tingkat penggunaan QRIS oleh generasi milenial di perkotaan. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh terhadap pola transaksi, yang mana untuk menganalisis penggunaan QRIS mempengaruhi pola transaksi digital mereka. Landasan teori pertama, pembayaran digital dan QRIS. Kedua, diffusion of innovation. Tiga, teknologi acceptance model atau TAM. Keempat, Theory of Planned Behavior atau TPB. Hipotesis penelitian, penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola transaksi digital generasi milenial di Indonesia. Dan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Kami menggunakan data numerik untuk analisis statistik. Selanjutnya, sampel yang kami gunakan adalah 100 sampai dengan 150 milenial perkotaan, fokus pada generasi milenial yang tinggal di daerah perkotaan. Instrumennya adalah kuesioner online yang kami kirim melalui daring. Dan selanjutnya adalah analisis statistik meliputi validitas, reliabilitas, korelasi Pearson, dan regresi linier. Studi khusus ini kami pilih di perkotaan di Indonesia. Kenapa kami memilih di masyarakat perkotaan? Cenderung lebih terpapar dan adaptif terhadap inovasi teknologi, termasuk sistem pembayaran digital seperti QRIS. Juga lingkungan perkotaan juga menyediakan infrastruktur yang lebih memadai untuk mendukung penggunaan transaksi digital. Dan itulah pemaparan dari video kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.